Ayo, tantangan Elia tahun 2022, kita mulai sesi ke-7. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua pekerja-pekerja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Kalau ingin mendapatkan presentasi ini, ya kirim email saja elijah003@gmail.com elijah003@gmail.com. Sebelum kita meneruskan pengajarannya, saya mau ulangi tujuan seminar tantangan Elia. Adalah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, kita teruskan pengajaran ini dengan sesi ke-7. Kita akan belajar bagaimana murid-murid menyembuhkan orang sakit di Kisah Para Rasul. Kita akan nonton video. Isinya membangkitkan orang Sunda yang sudah meninggal. Ini terjadi di Jabar. Kira-kira 6 tahun yang lalu. Terus penuaian di India. Di India kami sekarang punya kira-kira 200 pekerja dan mereka sekarang menuai sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Nah, mari. Bagaimana kesembuhan sesudah hari Pentakosta? Ya. Dulu kita sudah belajar bagaimana murid-murid itu menyembuhkan orang sakit pada keempat Injil. Sekarang kita beralih ke Kisah Rasul-Rasul. Nah, sebelum itu kita diulangi dulu Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Di sini Yesus memberikan kepada murid-muridnya tenaga dan kuasa ilahi. Bukan untuk mendoakan orang sakit, tapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Terus, ayat kedua, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan untuk menyembuhkan orang yang sudah percaya di gereja, saudara. Bukan. Tapi mereka diutus keluar untuk memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang belum pernah dengar Injil. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang, bukan mendoakan orang, tapi menyembuhkan orang sakit. Jadi, begini ya. Nomor 1, kuasa yang diberikan oleh Tuhan pada Lukas ke-9 tadi itu adalah untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Itu sudah diberikan kepada murid-murid di dalam Injil sebelum Roh Kudus datang. Yaitu pada Lukas 9, sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus datang, kuasa ini sudah diberikan kepada murid-murid Yesus. Kuasa, tenaga untuk menyembuhkan orang sakit. Itu hal yang pertama yang kita ingin perhatikan. Hal yang kedua, dan kuasa ini dipakai hanya untuk mengusir roh-roh dari orang yang kerasukan di permukaan bumi. Bukan untuk mengusir roh-roh dari penguasa-penguasa di udara, yaitu bukan untuk perperangan rohani di udara. Jadi saudara, kuasa ini adalah untuk usir setan dari orang-orang, bukan usir setan-setan dari udara. Itu lain. Yang saya ajar bukan itu, bukan perperangan rohani di udara, tapi perperangan di permukaan bumi. Menyembuhkan orang sakit di permukaan bumi, usir setan yang merasukan orang yang di permukaan bumi. Itu yang kita ajar. Ya. Saya harap itu jelas. Nah, sekarang Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
sampai ke ujung bumi. Nah, tujuan kedatangan Roh Kudus menurut ayat 8 di atas itu adalah memberikan kepada murid-muridnya kuasa, iaitu kekuatan dan keberanian untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jadi kuasa ini bukan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Itu sudah diberikan pada Lukas 9 tadi. Kuasa ini adalah merupakan kekuatan dan keberanian untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jadi kuasa ini berbeda dengan kuasa yang tadi diberikan kepada murid-muridnya pada Lukas 9. Kuasa ini bukan untuk menyembuhkan penyakit atau mengusir setan, tapi untuk bersaksi. Kuasa itu sama dengan kekuatan dan keberanian untuk bersaksi. Dan juga kuasa ini bukan untuk nubuat saja, bukan untuk menubuat saja, tapi terutamanya adalah untuk bersaksi untuk Tuhan. Itu maksud daripada kuasa yang diberikan kepada Tuhan pada hari Pentakosta. Saya harap itu jelas. Nah, bagaimanakah Rasul Petrus melayani kesembuhan kepada orang sakit di Kisah Para Rasul? Yaitu setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Bagaimana ya? Dan pada waktu itu, karunia kesembuhan sudah tersedia bagi mereka. Kami tahu pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, dia juga membawa ke-9 karunia Roh Kudus. Jadi Petrus dengan rasul-rasul yang lain sudah punya karunia-karunia, termasuk karunia kesembuhan. Jadi di Kisah Rasul-Rasul, murid-murid Yesus itu sudah punya karunia kesembuhan. Jadi bagaimana mereka melayani orang sakit pada Kisah Rasul-Rasul? Apakah mereka memakai karunia kesembuhan? Apakah mereka berbahasa roh? Apakah mereka bernubuat dengan mengeluarkan deklarasi, proklamasi dengan lain-lain pada waktu mereka menyembuhkan orang sakit? Mari. Sebentar lagi kita akan melihat apakah mereka terus menjalankan kuasa dan tenaga kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dalam Injil sebelum Roh Kudus datang, sebelum hari Pentakosta. Sebentar lagi kita akan lihat. Nah, sebelum ada karunia kesembuhan, otoritas atau kuasa menyembuhkan orang sakit sudah tersedia dan sudah diberikan kepada murid-murid. Itu jelas, ya. Diberikan pada Lukas 9 tadi. Maka otoritas untuk menyembuhkan berbeda dan sebenarnya lebih dasar daripada karunia kesembuhan. Lebih dasar. Mendahului karunia kesembuhan. Jadi, lebih baik kita belajar dulu menjalankan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Bagi saya, otoritas itu lebih penting. Bagi saya, ya, lebih penting daripada karunia kesembuhan. Masa kini di banyak gereja, waktu melayani orang sakit, fokusnya selalu ke arah karunia kesembuhan. Biasanya begitu, ya. Apalagi gereja karismatik, fokusnya selalu ke arah karunia kesembuhan. Disertai karunia nubuatan yang dinyatakan dengan segala proklamasi dan deklarasi. Itu sudah kebiasaan bagi gereja karismatik. Tetapi kedua karunia ini berbeda dengan otoritas dan tenaga yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di Injil. Jadi karunia-karunia itu berbeda dengan otoritas dan tenaga. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Jadi kita jangan keliru. Jangan keliru, ya. Yang kita ajar di sini adalah otoritas dan tenaga. Lain, berbeda dengan karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 12. Semua karunia adalah untuk melayani satu kepada yang lain
dalam konteksnya membangun tubuh Kristus. Ya, jadi semua karunia adalah untuk melayani kepada orang percaya. Tapi sebaliknya, otoritas dan tenaga adalah untuk di luar gereja. Untuk melayani orang yang belum percaya, untuk menjangkau orang yang belum percaya. Ya, jadi yang satu di dalam konteksnya tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja atau waktu kebaktian. Yang kedua, yaitu otoritas dan tenaga itu untuk di luar gereja pada waktu menginjili orang yang belum percaya. Jadi, saudara-saudari yang kekasih, kita jangan keliru. Ya. Nah, bagaimana dengan bahasa roh? Seringkali, apalagi orang karismatik, kalau melayani orang sakit suka berbahasa roh. Nah, mari. Menurut kisah Rasul-Rasul, para murid Yesus berkata-kata dalam bahasa roh pada waktu yang tertentu dan bukan pada setiap saat. Bukan waktu melayani orang sakit atau usir setan mereka berbahasa roh. Nanti akan dijelaskan. Ya. Mari kita lihat kapan mereka, yaitu murid-murid Yesus, berbahasa roh pada kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul pasal 2, pada hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus turun, mereka semua berbahasa roh. Itu jelas. Pasal 10, ayat 46, waktu Petrus lagi memberitakan Injil di rumah Cornelius, yang mendengar itu mulai berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus terus berbahasa roh. Terus pasal 19, ayat 6, waktu Paulus di Efesus, dia juga sempat melayani orang yang sudah percaya. Dia meletakkan tangan atas mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mulai berbahasa roh. Mari. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada hari Pentakosta, pada waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid, mereka mulai berbahasa roh. Itu jelas, ya. Dan ini waktu Petrus lagi membawa firman Tuhan kepada orang kafir di rumah Cornelius. Pasal 10. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, yaitu orang kafir, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada orang kafir ini, mereka mulai berbahasa roh. Jelas. Ini waktu Paulus di Efesus. Pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Makanya, jelas sekali kapan murid-murid Yesus berbahasa roh di kisah para rasul. Mereka berbahasa roh pada waktu yang tertentu. Pada waktu yang tertentu. Tetapi murid-murid Yesus tidak berbahasa roh waktu mereka menyembuhkan orang sakit atau usir setan. Tidak, saudara. Mari kita akan lihat, ya. Kisah Rasul-Rasul 3 ayat 1.
pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, iaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahawa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, pertanyaan, apakah pengemis ini minta kesembuhan dan punya iman untuk disembuhkan? Tidak sama sekali. Dia hanya minta sedekah saja. Jadi, untuk orang yang belum percaya disembuhkan, belum tentu mereka harus punya iman. Kerana nanti pengemis ini akan disembuhkan. Tapi tidak punya iman untuk disembuhkan. Jadi, untuk orang yang belum percaya seperti pengemis ini, belum tentu harus punya iman untuk disembuhkan. Belum tentu. Tapi kalau punya iman untuk disembuhkan, lebih baik lagi. Jelas. Orang yang belum percaya, apakah bisa punya iman untuk disembuhkan? Bisa atau tidak? Bisa. Orang yang belum percaya bisa punya iman untuk disembuhkan. Nanti kita akan lihat. Mereka menatap dia, iaitu Petrus dan Yohanes menatap dia, menatap pengemis ini, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Maka mata Petrus terbuka atau tertutup pada waktu dia menyembuhkan orang lumpuh ini. Jelas matanya terbuka kerana sekarang mereka melihat kepada pengemis ini. Jadi begini, waktu kita menyembuhkan orang sakit, jangan tutup mata. Mata kita terbuka melihat orang yang kita lagi menyembuhkan. Mata kita terbuka. Kerana pada waktu kita menyembuhkan orang sakit, kita bukan berdoa kepada Tuhan. Bukan. Kita menyerang musuh. Musuh itu siapa? Musuh itu penyakit yang menyiksa mereka. Pada waktu kita menyerang musuh, mata kita terbuka. Amin, saudara? Nah, Petrus melihat apa di sini? Dia melihat kepada orang pengemis ini. Petrus menatap dia. Jadi pada waktu kita menyembuhkan orang sakit, kita melihat kepada orang yang kerasukan, yang mengalami penyakit itu. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia harap dapat apa? Harap dapat sedekah, saudara. Bukan kesembuhan, tapi sedekah. Jadi jelas pengemis ini tidak punya iman untuk disembuhkan. Jelas sekali. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tidak ada. Tapi apa yang kupunya, ku berikan kepadamu. Nah, pada saat itu, Petrus tidak punya uang untuk diberikan, tapi dia punya apa yang bisa diberikannya. Apa? Mari. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pakai karunia kesembuhan atau otoritas? Jelas, Petrus ini tetap pakai otoritas. Pada waktu dia keluar perintah, berjalanlah, itu artinya dia menjalankan otoritas. Pada waktu kita keluar perintah kepada bawahan, itu namanya otoritas. Otoritas. Di sini Petrus pakai otoritas dan bukan karunia kesembuhan. Petrus tidak punya emas atau perak, tetapi apa yang dia punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya pada Lukas 9 tadi.
Di sini Petrus menaati perintah Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat ke-9. Sembuhkanlah orang-orang yang di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Petrus menyembuhkan penyakit ini, menyembuhkan pengemis ini sesuai dengan perintah Tuhan di Lukas 10 ayat 9. Dia menyembuhkan pengemis ini. Dengan jalankan apa? Otoritas. Dia keluar perintah, bangunlah. Di sini Petrus memakai otoritas untuk menyembuhkan pengemis yang lumpuh ini. Sebelum dia kabarkan Injil kepada mereka yang nanti akan datang berkumpul. Sebelum Injil diberitakan, dia menyembuhkan pengemis ini dulu. Apakah Petrus lebih dulu memberitakan Injil kepada pengemis itu? Terus ajak dia percaya kepada Tuhan sebelum melayani kesembuhan kepadanya, yaitu sesuai dengan kebiasaan kita. Itu kebiasaan kita. Biasanya kalau ada orang yang belum percaya, menderita penyakit, bagaimana? Biasanya kita ajak dia percaya kepada Yesus dulu. Suruh dia berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Habis itu, baru kita berani melayani dia untuk kesembuhan. Biasanya begitu, betul enggak? Betul enggak? Tapi di sini, tidak. Sebelum Injil diberitakan, Petrus terlebih dahulu melakukan mukjizat. Petrus menyembuhkan dia dulu. Setelah itu baru Injil dikabarkan kepada mereka yang akan berkumpul. Nah, tetapi begini, kalau menyembuhkan orang yang sudah percaya itu lain, ya. Memang mereka harus mengaku dosa dulu. Mereka lebih baik seharusnya punya iman untuk disembuhkan. Ini untuk orang yang sudah percaya. Ini sesuai dengan Yakobus pasal 5 ayat 16. Harus ngaku dosa dulu. Ini bagi orang yang sudah percaya. Nah, tapi yang kita pelajari adalah bagaimana melayani orang sakit yang belum percaya. Ya. Nah, apakah ada tindakan imamat dari Petrus? Seperti, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan orang ini berjalan. Karena begitu kita sebut nama Bapa, itu kan tindakan imamat. Itu diarahkan kepada Bapa kami yang di surga. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintah orang ini berjalan? Tidak, tidak. Apakah Petrus di sini berbahasa roh? Tidak ada, saudara. Walaupun dia punya karunia berbahasa roh, tapi di sini, waktu menyembuhkan orang sakit ini, dia tidak berbahasa roh. Nah, jadi kapan seharusnya kita berbahasa roh? Begini, saudara. Kalau berbahasa roh, itu biasanya membangun iman kita. Ya, misalnya kita mau menyembuhkan orang sakit. Boleh dikatakan memindahkan gunung ke dalam laut. Ya. Bagaimana kita memindahkan gunung ke dalam laut? Kita pakai iman yang memindahkan gunung. Imannya Allah. Jadi seringkali kita harus mempersiapkan iman kita supaya dapat memindahkan gunung itu ke dalam laut. Jadi bagaimana kita mempersiapkan iman kita dengan berbahasa roh. Jadi jauh sebelum kita keluar pelayanan, jauh sebelum kita keluar memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Di rumah kita doa, puasa, berbahasa roh. Sebelum kita keluar menginjil, di rumah kita mempersiapkan diri dengan doa, puasa, berbahasa roh, membangun iman kita sehingga dapat memindahkan gunung, menyembuhkan orang sakit, usir setan nanti. Amin. Jadi memang kalau saudara punya karunia bahasa roh, ya dipakai. Tapi jangan pada saat waktu kita menyembuhkan orang sakit, itu sudah terlambat, saudara. Persiapan itu harus mendahului pelayanan.
di luar. Amin. Apakah Petrus berkata, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Yang dikeluarkan perintah saja. Tidak ada haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada tindakan imamat diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Tidak ada. Apakah ada nubuatan? Apakah ada proklamasi atau deklarasi? Apakah Petrus berkata, aku memproklamirkan kamu sembuh? Ada enggak? Ada proklamasi? Ada deklarasi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Cuma perintah saja, saudara. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus, kamu sembuh, kamu bangun? Apakah dia berkata, oleh kuasa darah Yesus? Tidak. Apakah Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh? Tidak ada. Tidak ada proklamasi atau deklarasi. Tidak ada, saudara. Nah, tetapi kalau melayani orang percaya dan ada karunia seperti karunia kesembuhan sedang berjalan, ya boleh saja ada tindakan imamat atau tindakan profetik. Kalau melayani orang yang sudah percaya. Jadi begini, otoritas sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Sangat berbeda. Kita jangan keliru. Otoritas pada umumnya dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dalam penginjilan. Di luar gereja, di luar kebaktian. Seperti Pak Boas sering melakukan, dia keluar, dia lihat orang sakit, terus mereka disembuhkan. Di sini, Petrus tetap pakai otoritas untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Walaupun Petrus pasti punya karunia kesembuhan, pasti. Ya. Minggu depan kita akan belajar manifestasi karunia kesembuhan di pelayanannya Petrus minggu depan. Ya. Nah, kenapa walaupun dia punya karunia kesembuhan, tapi dia tidak menjalankan karunia itu? Kenapa? Karena konteksnya di sini penginjilan, pemberitaan Injil. Maka itu Petrus menyembuhkan orang sakit ini karena dia tahu banyak orang akan datang setelah menyaksikan mukjizat ini. Terus mereka yang akan datang, mereka akan dengar Injil dari Petrus. Ya, perhatikanlah di sini Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan dan perintah. Tidak dicampurkan sebagaimana kebiasaan kita. Ya, biasanya kalau kita melayani orang sakit, kita suka mencampurkan doa, nubuatan, perintah. Misalnya begini, kebiasaan kita begini ya. Ada orang sakit, kita mau melayani dia, biasanya begini, haleluya, dalam nama Yesus sembuh. Oh, puji nama Yesus. Oh, Bapak, tolonglah sembuhkanlah orang ini. Aku memproklamirkan kamu sembuh oleh bilur-bilurnya. Haleluya, jadilah engkau sembuh. Oh, sembuhkanlah dia Bapa dalam nama Yesus. Terus dicampur dengan bahasa roh. Ini kebiasaan kita ya waktu melayani orang sakit. Tapi di sini Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan dan perintah. Tidak ada. Nanti kita akan lihat kenapa tidak boleh mencampurkan ketiga tindakan ini. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa tidak boleh mencampurkan doa dan perintah waktu menyembuhkan orang sakit. Nah, pertanyaan. Kenapa Petrus tidak pakai karunia kesembuhan? Walaupun dia pasti ada. Kenapa? Begini, pada umumnya karunia kesembuhan sebagai salah satu daripada ke-9 karunia-karunia Roh Kudus dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Yaitu melayani kesembuhan bagi orang-orang percaya. Ini sesuai dengan 1 Korintus 12, di mana kita belajar tentang ke-9 karunia Roh Kudus. Tapi konteksnya di sini, Kisah Rasul-Rasul pasal 3, bukan melayani orang yang percaya, misalnya waktu kebaktian, melainkan menyembuhkan penyakit dalam konteksnya penginjilan di luar kebaktian, di luar gereja. Saya harap itu sekarang cukup jelas.
dalam konteksnya itu, yaitu konteks penginjilan, kita pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Pasal 3 ayat 7, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, saudara-saudari, kita juga seharusnya berbuat yang sama waktu kita melayani orang yang susah bangun atau berjalan. Kita harus melakukan apa yang Petrus melakukan di sini. Misalnya ada orang lumpuh. Setelah melayani dia, kita pegang tangannya, bantu dia berdiri. Itu pakai iman, ya jelas pakai iman. Tapi kita harus menaati firman Tuhan. Kalau melayani orang yang lumpuh, yang susah bangun, susah berjalan, setelah mereka dilayani, setelah keluar perintah, bangunlah, pegang tangan mereka, bantu mereka berdiri. Amin, saudara. Itu pakai iman, jelas. Tapi kita akan menyaksikan mujizat. Orang itu akan bangun, nanti kita akan menyaksikan perubahan yang luar biasa. Pegang tangan mereka, bantu mereka berdiri. Jangan takut, jangan bimbang. Hasilnya ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Maka itu, saudara-saudari, kita seharusnya menyembuhkan orang sakit dulu. Orang akan keheranan dan akan datang kepada kita, dan kita boleh kabarkan Injil kepada mereka. Amin, saudara? Amin. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Petrus mulai memberitakan Injil kepada mereka setelah terjadi mujizat. Sesuai sekali lagi dengan Lukas 10 ayat 9. Di mana sebelum kita memberitakan Injil, kita menyembuhkan orang sakit dulu. Lukas 10 ayat 9. Perintah daripada Tuhan Yesus kepada kita, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini yang dijalankan oleh Petrus di sini. Dalam penginjilan, lebih baik mujizat dulu. Sangat masuk di akal, amin, saudara-saudari. Mujizat dulu. Lalu Petrus bersaksi kepada mereka yang berkumpul, ayat 3, ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, apa artinya kepercayaan dalam nama Yesus yang di atas itu? Apa artinya kepercayaan dalam nama Yesus? Nah, begini. Saya ulangi ya. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, dalam bahasa Inggris, begini bunyinya, begini terjemahannya. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. Itu terjemahan dari bahasa Inggris, dari Alkitab bahasa Inggris. Jadi, saya kasih terjemahan dari ayat dari Alkitab bahasa Inggris yang di atas itu. Begini terjemahannya, ini terjemahan lebih tepat, saudara. Nama Yesus dan iman yang datang melalui dia itu
yang telah memberi kesembuhan bagi orang ini di depan kamu semua. Itu terjemahan yang lebih tepat, saudara. Jadi ada dua hal yang menghasilkan mukjizat ini yang dahsyat. Ada dua hal. Yang pertama, nama Yesus. Hal yang kedua, iman yang datang melalui dia. Kedua hal itu kerjasama untuk menghasilkan mukjizat yang luar biasa ini. Nah, jadi ada dua hal yang menghasilkan mukjizat ini. Nama Yesus dan iman yang datang melalui dia. Nah, apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Mari. Ya, kedua hal ini apakah? Mari. Saudara punya apa kalau nama Yesus ada di dalam diri saudara? Saudara punya apa? Saudara punya otoritas. Kalau Yesus ada di dalam diri saudara, kalau nama Yesus ada di dalam diri saudara, saudara punya otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Nah, apakah itu iman yang datang melalui dia? Iman yang datang melalui Yesus. Apa itu, saudara? Itu imannya Allah. Imannya datang melalui dia, melalui Allah, melalui Yesus. Imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Jadi, Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Dengan menjalankan otoritas, yaitu keluar perintah, dengan imannya Allah. Nah, dari manakah Petrus belajar ini? Di mana ya? Dia belajar itu setelah Yesus mengutuk pohon ara di Markus pasal 11. Masih ingat? Di situ Yesus mengutuk pohon ara itu dengan imannya Allah atau dengan iman yang memindahkan gunung. Mari kita ulangi apa yang dikatakannya Yesus kepada Petrus pada waktu dia mengutuk pohon ara itu. Mari. Markus 11 ayat 22. Ini yang dijawab Yesus kepada Petrus setelah Petrus menyaksikan mukjizat itu, yaitu pohon ara itu mati. Yesus jawab, punyalah iman yang Allah punya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada pohon ara ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, dia mengajar Petrus menjalankan otoritas dengan imannya Allah. Keluar perintah kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Dia mengajar Petrus menjalankan otoritas, keluar perintah dengan imannya Allah. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi di sini, pada Markus 11, Yesus mengajar Petrus, kalau memindahkan gunung, kalau mau usir setan atau menyembuhkan orang sakit, harus menjalankan otoritas. Otoritas harus keluar perintah dengan tanpa bimbang dengan imannya Allah. Yaitu keluar perintah tanpa bimbang. Jadi pada waktu Petrus keluar perintah kepada orang lumpuh, itu pada ayat 6, dengan keluar perintah, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia keluar perintah itu tanpa bimbang dengan imannya Allah, dengan iman yang memindahkan gunung. Maka hal itu terjadi bagi Petrus. Orang lumpuh itu melompat, sembuh ajaib. Sembuh total. Terus ayat 4. Di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Karena kenapa? Sudah menyaksikan buktinya, yaitu mukjizat.
sudah terjadi. Jadi mereka percaya kepada Yesus. Terima pemberitaan Injil. Setelah terjadi mujizat itu. Setelah buktinya sudah diberikan, jadi gampang mereka percaya kepada Yesus. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Wah. Perhatikanlah, di sini Petrus tidak memakai karunia kesembuhan, melainkan dia memakai otoritas. Dia keluar perintah tanpa bimbang. Kenapa dia pakai otoritas? Karena konteksnya di sini adalah memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Saya harap itu cukup jelas, saudara-saudari. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. 5,000 orang laki-laki. Kita juga mau berbuat yang sama. Amin, saudara, di Indonesia. Di sini Petrus menaati perintah Tuhan di Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi sebelum Petrus memberitakan Injil kerajaan Allah, terlebih dahulu dia menyembuhkan orang sakit. Dan kami juga harus berbuat yang sama. Amin, saudara. Petrus menyembuhkan orang sakit dulu. Setelah terjadi mujizat, baru Injil diberitakan. Dan kita harus berbuat yang sama. Nah, mujizat yang kedua, Eneas disembuhkan. Pasal 9. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Jadi saudara, konteksnya di sini bersifat penginjilan. Bukan di gereja, bukan waktu kebaktian, tapi waktu kunjungan. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah. Bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu, bangunlah orang itu. Di sini, Petrus memakai otoritas atau karunia. Jelas, Petrus tetap pakai otoritas. Dia keluar perintah, bangunlah. Kalau kita keluar perintah, itu artinya kita menjalankan otoritas. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, saya perintahkan orang ini bangun. Apakah dia panggil nama Bapa dulu? Tidak. Apakah Petrus di sini berbicara dalam bahasa roh? Tidak ada. Tapi ya jelas Petrus punya karunia berbahasa roh. Tapi di sini waktu menyembuhkan orang sakit, dia tidak pakai bahasa roh. Apakah ada tindakan imamat yang diarahkan kepada Bapa yang di atas? Apakah ada puji-pujian, ada adorasi, ada doa, ada suplikasi? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada tindakan imamat sama sekali yang diarahkan kepada Bapa yang di atas. Tidak ada. Apakah ada tindakan profetik atau proklamasi untuk Eneas? Apakah Petrus berikan, aku memproklamirkan kamu bangun dalam nama Yesus. Apakah ada enggak proklamasi atau deklarasi? Tidak ada. Tidak ada tindakan profetik. Cuma tindakan raja saja. Perintah. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus, kamu sembuh, Eneas? Ada? Tidak ada. Atau oleh bilur-bilurnya, Eneas, kamu sembuh? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun proklamasi atau deklarasi. Tidak ada. Cuma perintah saja. Perintah saja. Otoritas. Sekali lagi, Petrus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa dia tidak pakai karunia kesembuhan? Konteksnya apa?
konteksnya mengadakan kunjungan ke mana-mana. Jadi bukan di gereja, bukan waktu kebaktian, tapi waktu kunjungan ke mana-mana. Dan juga Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan, proklamasi, deklarasi dengan perintah. Tidak ada campuran, saudara. Tidak ada. Hanya perintah saja. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Amin, saudara. Jadi kita harus ikut firman Tuhan, saudara. Waktu melayani orang sakit, jangan macam-macam. Jangan macam-macam, saudara. Keluar perintah saja. Keluar perintah saja. Ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Perhatikanlah, kesembuhan itu terbukti. Dia bangun. Dia bangun. Jadi saudara, pada waktu kita melayani orang sakit, itu mujizat harus nampak, harus jelas. Amin, saudara. Jangan hanya oleh iman saja. Kalau lumpuh, harus bangun berdiri. Amin. Kalau ada orang duduk di kursi roda, ia harus bangun berdiri, mulai berjalan-jalan. Amin. Harus terbukti, saudara. Jangan hanya oleh iman saja. Di sini, di Kisah Rasul-Rasul, semua mujizat-mujizat itu terbukti, jelas. Tidak ada yang oleh iman saja, saudara. Jadi hasilnya, semua penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saya harap jelas, saudara. Pada waktu penginjilan, waktu melayani orang sakit, perintah saja. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Keluar perintah saja. Bangunlah. Berjalanlah. Sekali lagi, mujizat dulu, baru orang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Berkali-kali begitu. Jadi konteksnya di sini bersifat penginjilan, jelas. Dalam konteks penginjilan, menurut Alkitab, kita pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Memang kita harus berani, tapi keberanian itu dari mana, saudara? Dari Roh Kudus. Dari firman Tuhan. Kita semakin belajar firman Tuhan, semakin mendengar firman Tuhan, iman kita semakin kuat, semakin naik. Amin, saudara. Dan kita semakin mempraktekkan hal ini, kita akan menyaksikan mujizat, iman kita semakin naik, bertambah kuat. Karena kita akan mulai menyaksikan banyak mujizat terjadi. Petrus di sini tidak memakai karunia kesembuhan, melainkan otoritas. Tujuan utama daripada latihan ini adalah memperlengkapi saudara memberitakan Injil dengan efektif kepada yang belum percaya kepada Tuhan dengan menyembuhkan orang sakit secara dahsyat sebagai bukti yang tidak terbantah bahawa Yesus atau Isa adalah Mesias dan satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga, yaitu Allah yang sebenarnya yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Itu tujuan utama daripada latihan ini, saudara-saudari. Kita mau memperlengkapi kalian menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Nah, sekarang membangkitkan orang mati. Kebangkitan Dorcas. Sebentar ya, saya minum dulu. Kebangkitan Dorcas, maaf ya. Kisah Rasul-Rasul 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruang atas
Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, apakah janda-janda ini punya iman Dorcas akan bangkit? Saya rasa tidak, saudara-saudari. Karena kenapa? Karena mereka lagi nangis, lagi berkabung, lagi berpamitan sama Dorcas. Jadi mereka tidak punya iman Dorcas akan bangkit. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Di sini Petrus berbuat apa yang berbeda sebelum menjalankan mukjizat? Sebelum dia menjalankan mukjizat ini, dia berdoa dulu. Ini baru, saudara. Ini lain. Pada waktu Petrus menyembuhkan pengemis itu, dia tidak pakai doa dulu. Tidak doa dulu. Waktu dia menyembuhkan Eneas tadi, dia tidak berdoa dulu. Tidak ada. Tapi di sini, sebelum dia membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu. Kenapa, saudara? Kenapa? Begini. Kalau menyembuhkan orang sakit itu tidak jadi masalah untuk Petrus. Tapi membangkitkan orang mati itu lain perkara. Bukan tiap hari Petrus membangkitkan orang mati. Jadi Petrus, dia belum siap untuk menjalankan mukjizat ini. Belum siap. Jadi dia berdoa dulu. Pada waktu doa mungkin ada bahasa roh. Pada waktu doa dia mempersiapkan imannya untuk memindahkan gunung ini. Yaitu orang yang sudah meninggal ini. Jadi doa itu harus mendahului mukjizat itu. Dan doa itu merupakan persiapan supaya mempersiapkan iman kita dapat memindahkan gunung yang besar. Amin, saudara. Jadi maka itu dia berdoa dulu. Mempersiapkan imannya. Supaya imannya makin kuat. Supaya iman dapat memindahkan gunung yang besar ini. Yaitu Dorcas yang sudah meninggal. Amin. Maka dia berdoa dulu. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan imannya. Untuk memindahkan gunung yang besar sekali ke dalam laut. Apakah pada waktu Petrus berdoa, Dorcas bangkit? Tidak. Tetap mati. Kenapa? Karena maksud doa itu mempersiapkan dia menjalankan mukjizat itu. Jadi doa itu persiapan. Doa itu bukan untuk menjalankan mukjizatnya, tapi untuk mempersiapkan diri menjalankan mukjizat itu. Amin, saudara. Jadi pada waktu dia berdoa, Dorcas tetap mati. Jadi peranan doa itu adalah persiapan untuk kita menjalankan mukjizat nanti. Jadi jelas tujuan doa itu persiapan saja, persiapan. Penting sekali, tapi bukan doa yang menghasilkan mukjizat. Yang menghasilkan mukjizat adalah perintah, adalah otoritas. Perintah tanpa bimbang. Itulah yang menghasilkan mukjizat. Jadi tujuan doa itu mempersiapkan iman yang memindahkan gunung untuk membangkitkan si Dorcas. Ini sesuai dengan Matius 17 ayat 21. Di mana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya kenapa mereka gagal usir setan ayam dari anak yang kerasukan itu. Masih ingat ya, Matius 17. Kenapa mereka gagal? Jawapan Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Murid-murid Yesus gagal usir setan ayam itu karena mereka kurang berdoa, kurang persiapan untuk memindahkan gunung. Kurang berdoa, kurang berpuasa. Amin, saudara. Jadi peranan doa adalah persiapan
untuk kita memindahkan gunung yang besar ke dalam laut. Doa, puasa, doa itu termasuk berbahasa roh. Jadi dengan doa, kita menguatkan iman yang memindahkan gunung di hati kita, supaya nanti di lapangan, kita siap mengeluarkan perintah tanpa bimbang. Nanti pada waktu kita sudah sampai ke lapangan pelayanan, kita siap keluar perintah tanpa bimbang memindahkan gunung. Ayat 40b, kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Saudara, Petrus menjalankan otoritas atau karunia? Jelas dia tetap menjalankan otoritas. Karena kenapa? Keluar perintah, bangkitlah. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan Tabita bangkit? Tidak ada sebut nama Bapa lagi. Tidak lagi. Apakah Petrus berbahasa roh di sini? Tidak ada. Mungkin tadi waktu berlutut berdoa ada bahasa roh. Kemungkinan besar. Tapi di sini, udah bangkit berdiri. Udah berpaling ke mayat itu. Maka terbuka, keluar perintah. Tidak berbahasa roh lagi. Tapi sekarang keluar perintah saja. Menjalankan otoritas. Apakah ada nubuatan atau tindakan profetik? Apakah Petrus berkata, aku memproklamirkan kamu bangkit? Ada enggak? Tidak ada proklamasi, deklarasi dan lain sebagainya. Tidak ada. Tapi perintah saja, tindakan raja saja. Petrus berlutut terus atau ia bangun berdiri? Nah, walaupun kita tidak mengatakannya, tapi saya yakin dia pasti bangun, terus berpaling kepada mayat itu, terus keluar perintah. Kenapa? Karena waktu berlutut, ya otoritas itu tidak ada ya. Kalau berlutut artinya kita menyerah. Kalau kita mau otoritas yang sebesar mungkin, kita mau bangun berdiri. Terus berpaling kepada orang sakit, kepada orang mati itu, terus keluar perintah dengan mata terbuka. Amin, saudara. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus Dorcas kamu bangkit? Tidak ada kuasa darah Yesus, saudara. Matanya terbuka atau tertutup? Terbuka, saudara. Kan di sini, pada waktu Yesus berpaling ke mayat itu, bukan berdoa lagi. Kalau berdoa, ya silakan tutup mata. Tapi pada waktu berpaling kepada mayat itu, keluar perintah, bangkitlah. Pasti matanya terbuka, saudara. Pada waktu kita keluar perintah kepada bawahan kita, matanya harus terbuka. Kalau kita perintahkan anjing kita duduk, matanya terbuka atau tertutup, saudara. Jelas? Jelas, ya. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Hasilnya, penuaian. Sekali lagi, sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Bangkitkanlah orang-orang mati yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sebelum banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, mujizat dulu. Mereka dengar tentang si Dorcas yang dibangkitkan dari kematian. Sekali lagi, mujizat dulu sebelum orang mau percaya. Saya harap sudah cukup jelas, saudara-saudari. Hanya setelah terjadi mujizat, orang sering mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu jelas. Itu memang sifat manusia. Amin. Sifat manusia belum berubah. Masih sama. Kita mau mereka percaya kepada Isa atau Yesus, ya mereka harus menyaksikan mujizat dulu. Jadi Lukas 10 ayat 9 masih berlaku untuk kita masa kini. Masih berlaku. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Terus katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Perhatikanlah bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Ini dari Lukas 8 ayat 54. Ini caranya Yesus membangkitkan anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu. Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Jadi di sini waktu Yesus membangkitkan anak ini, dia juga keluar perintah, yaitu bangunlah, dia juga pegang tangannya. Jadi saudara, waktu membangkitkan orang mati juga boleh pegang tangannya, terus keluar perintah, bangunlah, bangkitlah. Pada mukjizat membangkitkan Dorcas, ada 2 tahap yang berbeda dan terpisah. 2 tahap yang berbeda dan terpisah. Tahap pertama, berdoa kepada Tuhan, yaitu tindakan imamat. Diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Tahap kedua, mengeluarkan perintah, yaitu tindakan raja. Pada tahap yang mana mukjizat itu terjadi, jelas pada tahap yang kedua dan bukan pada tahap yang pertama. Pada waktu keluar perintah. Ya, jelas ya. Berdoa itu merupakan persiapan. Kalau mengeluarkan perintah, itu yang menghasilkan mukjizat. Waktu keluar perintah. Bagaimana akibatnya terhadap otoritas kalau mencampurkan doa dan perintah? Kebiasaan kita waktu melayani orang sakit mencampurkan kedua-duanya, mencampurkan doa dan perintah. Misalnya begini, ada orang sakit, kita mau melayani dia, biasanya begini. Oh Tuhan, kasihanilah dia, sembuhkanlah dia Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhlah Bapa, dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Haleluya, kasihanilah Bapa, sembuhkanlah dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Jadilah engkau sembuh. Ya. Perhatikanlah saya mencampurkan doa dan perintah. Ya. Saya mencampurkan hal-hal yang diarahkan kepada Tuhan dan perintah dicampurkan jadi satu. Ya, jelas ya. Bagaimana akibatnya dengan mencampurkan doa dan perintah? Akibatnya ialah otoritas kita jadi suam-suam kuku. Saya ulangi, akibatnya daripada mencampurkan doa dan perintah adalah otoritas kita jadi suam-suam kuku. Begini, waktu berdoa, kita sama sekali tidak punya otoritas. Karena berdoa artinya berdoa kepada Bapa kami yang di surga yang punya segala otoritas. Jadi pada waktu kita berdoa, kita tidak punya otoritas. Nol. Waktu berdoa. Sebaliknya, waktu kita keluar perintah mau memindahkan gunung, kita mau otoritas sebesar mungkin. Ya, mau otoritas sebesar mungkin. Akibat dari mencampurkan tindakan imamat, dan tindakan raja, yaitu mencampurkan doa dan perintah, adalah melemahkan otoritas kita. Itu akibatnya. Otoritas kita dilemahkan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Kalau kita mencampurkan air dingin dengan air panas, hasilnya apa? Airnya menjadi suam-suam kuku. Ya. Itu yang terjadi pada waktu kita mencampurkan tindakan imamat dan tindakan raja. Pada waktu kita mencampurkan doa dan perintah, otoritas kita jadi suam-suam kuku. Otoritas kita menjadi suam-suam kuku kalau kita mencampurkan doa dan perintah. Jelas saudara-saudari yang kekasih? Jadi jangan mencampurkan doa dan perintah, dipisahkan. Nah, sekarang kita akan menonton video orang yang dibangkitkan. Wanita itu namanya Reina. Dia memang orang Sunda dulu, Islam,
Tapi waktu dilayani oleh Pak Elias, dia jadi percaya kepada Isa Al-Masih. Tapi pada suatu hari, Rena bersalah. Dia nikah sama orang Muslim, jadi dia meninggalkan Tuhan, kembali ke Islam. Setelah itu, sakit. Ada kista di rahimnya. Dan dia meninggal. Ya. Nah, setelah mujizat itu terjadi, kita bikin videonya. Ya. Jadi video ini bukan yang sebenarnya, tapi seperti film yang dibikin setelah terjadi mujizat. Tapi berdasarkan mujizat ini. Ya. Jadi mari kita akan nonton video ini. Pernahkah saudara diminta untuk melakukan satu hal yang sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat, tapi saudara enggan melakukannya? Kenapa? Karena saudara mungkin takut. Saudara takut akan resiko yang ditimbul akan atas keputusan saudara. Nah, saudara akan melihat satu kisah nyata di mana 3 orang yang percaya mengambil satu resiko yang besar untuk satu hal yang sangat penting, sangat berguna untuk seorang yang mereka kasih. Akhir bulan Juni 2013. Ketika itu, aku diperiksa ke salah satu rumah sakit dan aku dinyatakan mempunyai penyakit, yaitu kista yang sudah pecah. Kemudian, setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengatakan aku harus segera dioperasi. Setelah itu, aku pun dioperasi pada tanggal 1 Juli 2013. Kemudian, setelah 2 hari dioperasi itu selesai, aku hanya disuruh pulang kembali ke Pangalengan. Beberapa hari setelah dari rumah sakit, aku merasakan sakit sekali. Setiap makanan dan air pun tidak bisa masuk. Selalu keluar dan keluar bertambah banyak lagi. Dengan keadaan itu, aku pun memutuskan untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Tetapi, keputusan rumah sakit tetap sama, hanya menyuruhku kembali pulang. Setelah aku pulang, keadaanku malah bertambah parah, karena memang makanan dan minuman tidak bisa masuk. Sampai akhirnya, aku tidak ingat apa-apa lagi dan hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Memang pada saat itu saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Nah, ini Pak Elias. Ketika itu saya merasa kaget, ada kabar dan ada berita bahwa yang namanya Rena telah meninggal. Saya merasa hal yang rasa nggak enak ya, karena permasalahannya Rena ini pernah diobati selama 1 tahun dan tiba-tiba hari ini saya merasakan dia hilang begitu saja. Dan akhirnya saya merasakan ada satu hal dalam hati, dari hati yang terdalam ada komplain ya, sebagai hamba Tuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya coba telepon dan saya lihat kira-kira di jam 7 malam, saya coba telepon kepada Asep. Halo Pak. Halo, dengan Pak Asep. Ya halo Pak.
Nah, Pak Dasep, coba minta tolong nih. Saya mau ngasih tahu tentang. Oh iya Pak, sudah meninggal Pak. Oh iya, katanya Rena meninggal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang ini saya terus terang aja Pak Dasep. Pak Dasep ajak istrinya, Ibu Imas, pergi ke rumahnya Rena. Nah, kalau sekarang Pak Dasep lagi ngapain? Lagi mau melayat Pak, ngumpulin uang. Oh iya, kalau gitu jangan berhenti dulu lah untuk melayat, untuk ngumpulin uang, menengok Rena, di stop aja dulu. Nah sekarang Pak Dasep pergi ke rumahnya Rena bersama Ibu Imas dan tolong kasih tahu ke Rena. Udah meninggal. Oh iya saya tahu Rena udah meninggal, dia udah meninggal. Nah sekarang saya suruh Pak Dasep hari ini juga pergi ke rumahnya Rena bersama istrinya, langsung bicara dengan Rena, kasih tahu Rena ditunggu sama Pak Elias di Immanuel, di rumah sakit Immanuel. Oh siapa? Ke rumah sakit Immanuel yang itu dia Pak ya? Sekarang juga Ada saya mau tanya mengenai keputusan Bapak untuk pergi taat dengan apa yang Pak Elias sampaikan lewat telepon. Kenapa Bapak seperti itu? Dikarenakan kami anak prajurit Tuhan Yesus dan saya sebagai pengemban perintah atau melayani, dan kami cepat-cepat berangkat dari seluruhnya. Pak Elias harus berdua dengan istri saya juga sempat kaget karena tadi menolak, saya udah mati, tapi karena Pak Elias yang menyuruh pergi bawa dia ke rumah sakit, dan kami berangkat berdua disuruh Pak Elias ke Pak yang korban itu yang mati, yang enak itu Pak. Udah berdua dengan istri saya. ya. Siapa sebagai prajurit Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan. Ya, oke, siap ya Pak Dasep. Ya tunggu beritanya. Saya nanti langsung ke rumah sakit Immanuel. Ya, Tuhan berkati ya Pak Dasep. Pak, ada Pak Dasep disuruh Bapak Elias, Pak. Udah meninggal, udah apa-apa, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, bangunkan anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun, Rena. Rena, bangun, Ren. Rena, bangun, Rena, bangun. Ah, bukan saya. Rena, ingat sama ibu dari Sanggar. Iya. Rena ditunggu sama bapak ke rumah sakit Immanuel. Nah, waktu itu Ibu yakin ya bahwa Tuhan sepertinya menyuruh untuk membangkitkan orang mati, karena kan sulit ya untuk orang sakit pun ya biasanya kita sedikit ragu, tapi ini orang mati itu kan merupakan satu hal yang Ibu harus yakin sepertinya. Apakah ada sesuatu yang Ibu rasakan pada saat itu? Rasa saya juga kaget waktu saya menyelonong. Ya yakin Tuhan Yesus yang menggerakkan kami. Itu yang kami tidak takut, yang tidak malu sama orang-orang. Rasa saya ada yang mendorong gitu. Waktu itu saya jama yang mati, bukan jama itu yang dibangkitkan oleh saya gitu. Orang-orang juga pada melihat saya gitu. Dan saya rindu supaya ini boleh terjadi, dan ternyata saya tahu dan saya sudah dibekali dengan otoritas, dan setiap anak-anak Tuhan hamba Tuhan punya otoritas. Dengan jalan ini saya katakan dengan otoritas pada Pak Dasep segera
pergi ke rumahnya Rena dan untuk segera membawa dia ke rumah sakit walaupun dinyatakan dia telah meninggal. Di dalam hal ini saya punya keyakinan tersendiri kepada Tuhan bahwa otoritas akan dinyatakan. Dan ini bagi saya adalah hal yang paling dahsyat dalam kehidupan saya dan melengkapi dalam pelayanan saya ke desa-desa. Saya bersyukur ketika saya dengar ternyata setelah mengalami dalam seumur hidup pelayanan saya, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Ternyata Rena yang dinyatakan mati dan dia sudah bangkit kembali. Dan di sini saya lihat otoritas yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi setiap hamba Tuhan. Dan saya memuji nama dia, ternyata Yesus hebat, dahsyat, dan ternyata dia tidak pernah berubah, baik kuasanya, kasihnya, bahkan juga mujizatnya. Sampai hari ini pun ternyata orang mati pun bisa dibangkitkan. Dia tetap, namanya tidak pernah berubah, namanya yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus orang mati pun dibangkitkan. Saya ucapkan syukur pada Tuhan hingga saya dilengkapi lagi di akhir tahun 2013 dan saya melihat Yesus luar biasa. Dia tidak pernah berubah, hanya manusianya lah yang telah banyak berubah. Saya ucapkan syukur pada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Memuji nama dia, kemuliaan hanyalah bagi nama dia, nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sudah melihat ketaatan dari 3 orang ini. Mereka melakukan satu hal yang mengandung resiko yang besar. Mungkin dipermalukan, mungkin ditertawakan. Tapi hasilnya sungguh luar biasa. Orang yang mereka kasih kembali hidup. Nah, ini merupakan satu hal yang dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Bahwa saudara bisa taat, dan saya sendiri bisa taat, dan kita bisa melihat perkara yang besar. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Apalagi orang yang sakit, orang itu bisa disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah koordinator tantangan Elia, Emmanuel Rema, yang di Afrika. Menurut laporannya, dia sudah membangkitkan 7 orang dari kematian. Dilatih pada tahun 2004. Ya, 7 orang mati sudah dibangkitkan. Jadi saudara, iman kepada Allah, artinya saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Tapi imannya Allah berbeda. Imannya Allah artinya saya yakin saya bisa melakukannya. Karena saya diberikan otoritas dan kesanggupan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Saya diperintahkan menyembuhkan orang sakit usir setan dan diberi otoritas untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Itu imannya Allah. Nah, ini tidak ada waktu lagi. Jadi di India ya, hasilnya begini. Dalam jangka waktu 4 tahun, kira-kira 60,000 jiwa-jiwa baru percaya kepada Yesus. Itu lewat pekerja-pekerja kami. Jauh lebih dari 100 gereja rumah dimulai. Inilah hasil dari banyak mujizat yang terjadi lewat pekerja-pekerja yang tidak ternama, tapi yang terlatih sesuai dengan firman Tuhan. Ini hasilnya yang sudah ada di India lewat pekerja-pekerja kami. Mujizat-mujizat seperti ini akan terjadi di Indonesia untuk menjangkau semua suku-suku yang terpencil
dan juga menjangkau saudara sepupu kami. Yang penting, kalian belajar menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan dalam nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang kerasukan setan secara dahsyat. Itulah yang kami mengajar pada seminar ini. Pernah di Brasil tahun 2010. Kami ada di situ. Kita bikin latihan ini. Yang hadir ada lebih dari 600 murid-murid. Setelah pengajaran, setelah pelatihan, kami mengutus mereka keluar dan mereka pergi dari rumah ke rumah menyembuhkan orang sakit dan kabarkan Injil. Hasilnya, dalam jangka waktu nggak sampai 1 minggu, yang disembuhkan kira-kira 2,000 orang. Kebanyakan pada rumah mereka masing-masing. 2,000 orang disembuhkan. Yang terima Yesus, hampir 1,500 orang terima Yesus. Itu hasilnya yang di Brasil. Nah, bagaimanakah pengajaran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia? Begini, saudara. Kita akan menanam gereja rumah. Tidak bangun gedung gereja lagi. Karena di gedung gereja sebetulnya di Alkitab tidak ada gedung gereja, saudara. Tapi ada gereja rumah. Jadi kita akan menanam gereja rumah di Indonesia. Begini, pekerja masuk kampung berdua-dua. Di kampung biasanya banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Mereka pergi dari rumah ke rumah bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit. Di desa biasanya ada banyak sekali keluarga di mana ada yang sakit atau di tenda setan. Dan kalau ada orang datang tanya, apakah anakmu mau disembuhkan dengan gratis? Mereka pasti mau. Ya, tapi ini sebelum kita kabarkan Injil. Ya, di situ sembuhkanlah yang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus atau Isa. Sesudah terjadi mujizat, beritakanlah Yesus atau Isa kepada keluarga itu. Jelas, jangan sebut agama Kristen atau pindah agama masuk Kristen. Jangan. Yang kita kabarkan bukan agama Kristen, tapi Yesus atau Isa Al-Masih. Dan jangan sebut dulu anak Allah, mereka belum bisa terima. Ya, jangan sebut Yesus dengan anak Allah. Bilang aja Mesias. Bilang saja Yesus adalah Mesias dan akan mengampuni segala dosamu dan bawamu ke surga. Apabila sudah terjadi mujizat, lebih mudah kabarkan Injil. Orang yang baru percaya bisa menjadi saluran untuk bawa orang lain kepada Tuhan. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru percaya, hati mereka lebih terbuka menerima Isa. Di mana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mujizat yang dahsyat, dan itu sering kali terjadi. Seisi rumah tangga mau percaya. Seringkali keluarga itu mau gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumahnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau penyakit atau setan itu berbalik kembali. Jadi mereka tanya, kapan bisa datang lagi, Pak? Jadi Bapak atau saudara-saudari menjawab aja, saya kembali hari Minggu. Tiap hari Minggu saya bisa datang. Ya, di situ mulailah gereja rumah. Carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan. Dia bisa bantu memimpin gereja rumah itu. Kadang-kadang pada waktu pergi untuk penginjilan, boleh ajak orang yang baru sembuh untuk bersaksi. Jadi minggu depan, kita akan melanjutkan ke sesi 8. Kita akan belajar ketekunan waktu memindahkan gunung. Kita harus tekun. Bagaimana Rasul Paulus melayani orang sakit pada Kisah Rasul-Rasul. Otoritas yang lebih luas lagi. Itu sesi minggu depan. Bagaimana karunia kesembuhan. Ya, itu kita akan pelajari pada sesi 8 minggu depan. Nah, sekarang begini.
Kita mau bikin demonstrasi bagaimana menyembuhkan orang sakit, ya. Saya mau melayani orang yang pendengarannya agak susah. Pendengaran agak susah. Siapa di sini kurang bisa mendengar dan ingin disembuhkan dalam nama Yesus? Sekarang ya. Jadi sekarang boleh unmute siapa saja yang kurang bisa mendengar. Sebelah kiri, sebelah kanan, pendengarannya agak kurang, yang mau disembuhkan ajaib, silakan. Siapa? Pasti ada, ya. Yang hadir kira-kira 70 orang, pasti ada 1-2 yang pendengarannya agak kurang. Mungkin ada bunyi, ya. Telinganya selalu ada bunyi gitu. Ada siapa mau disembuhkan? Okey. Ya. Ada siapa mau disembuhkan? Enggak ada. Okey. Coba. Ada yang sakit pinggang, sakit lutut, sakit perut, sakit kepala? Atau semua sehat? Semua sudah sehat-sehat. Puji Tuhan, ya. Ada yang kena COVID, Pastor William. Lutut, saya sakit lutut. Sakit lutut. Ya, coba. Ya, lutut. Coba. Ya, ada yang COVID, positif COVID juga. Itu nanti ya, kita lutut dulu. Ya, oke. Ya, lutut. Di mana, Bu? Ibu Lilik ya? Ya. Coba saya kalau Ibu Lilik ya. Okey, lututnya. Sudah berapa lama lututnya sembuh sakit? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Jadi waktu bangun lututnya sakit, betul? Waktu jongkok. Kalau jongkok sakit. Okey, begini ya. Kita melayani ibu. Kita nanti akan keluar perintah seperti sembuh begitu. Dan pada waktu itu harus ada orang percaya meletakkan tangan atas lututnya ibu. Di situ ada enggak suami yang sudah percaya yang bisa meletakkan tangannya atas lutut ibu? Ada? Tidak ada atau tidak ada? Suami tangan saya aja ya. Okey. Jadi ibu sendiri yang meletakkan tangan atas lututnya. Ya. Itu untuk itu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan. Ibu sudah percaya kepada Yesus, betul? Sudah. Ya, artinya Yesus berdiam di dalam ibu. Jadi tenaga kesembuhan ada di dalam diri ibu. Jadi pada waktu ibu meletakkan tangan atas lutut, itu tenaga kesembuhan akan mengalir. Amin. Nah, dan pada waktu itu juga kita keluar perintah tanpa bimbang. Jadi saya keluar perintah, ibu ikut. Ibu ikut. Apa saja yang saya katakan, ibu juga ikut. Dan waktu keluar perintah, ibu lihat kepada lutut saja. Jangan lihat kepada saya, lihat kepada lutut. Ya, karena lutut itu yang sakit, lutut itu bawahan kita, lutut itu harus tunduk kepada perintah kita. Misalnya kalau ibu punya anjing, ibu mau anjing itu duduk, pada waktu keluar perintah duduk kepada anjing, kita lihat ke mana? Lihat kepada anjing itu. Jelas? Jadi demikian juga ibu, nanti kita mulai, ibu lihat kepada lutut itu. Jadi langsung keluar perintah kepada lutut itu. Ya, sudah siap, Bu? Sudah siap. Okey, mari. Kita semua ikut ya. Semua ikut. Ibu jangan tutup mata, Bu. Kalau suruh anjing duduk, apakah tutup mata? Tidak. Enggak. Ya, dia melek. Ya. Oke. Melek ya. Melek. Jadi sekarang matanya melek. Menatap lutut. Menatap lutut ya. Sekarang. Okey. Sekarang kita mulai. Semua ikut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lututku sembuh. Lututku sembuh. Sembuh. Sakit hilang. Semua sakit hilang. Lutut dipulihkan total. Dipulihkan total. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Nah, ibu sekarang
bangun berdiri, dicoba. Jongkok. Coba. Kita lihat bagaimana hasilnya. Masih. Apakah ada perubahan? Ada. Masih. Ya. Ada perubahan tapi masih sakit. Perubahannya berapa persen? Berapa persen perubahannya? Ya, 30%, 50%. 30%. Sampai 50. Ya, jadi begini. Masih sakit. Ya, gunung ini sudah mulai pindah. Gunung ini yaitu sakit lutut sudah mulai berpindah ke laut, tapi masih belum masuk laut. Jadi bagaimana kita? Sekali lagi kita keluar perintah kepada gunung. Jadi sekali lagi, Bu, meletakkan tangan atas lutut. Ya. Udah. Ya, sekarang keluar perintah tanpa bimbang. Amin. Dengan keras. Alright, semua ikut saya. Semua buka suara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Semua sakit hilang. Semua sakit hilang. Lutut ini sembuh. Lutut ini sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar. Semua roh sakit penyakit keluar. Lutut sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lutut saya. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Ibu, bangkit berdiri. Coba lagi. Jongkok. Bangkit berdiri. Yes, sehat. Sembuh. Hilang dalam nama Yesus. Di mana? Semua sakit hilang. Dalam nama Yesus. Semua bengkak hilang. Dalam nama Yesus. Ada perubahan? Sembuh dalam nama Yesus. Otot-otot jadi kuat dalam nama Yesus. Semua bengkak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Untuk Mega. Dalam nama Yesus keluar. Sembuh total. Jalan berjongkok sembuh total. Tidak sakit lagi. Sembuh total. Semua sakit hilang. Pergi. Hilang total. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Total. Sembuh. Boleh. Sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagaimana, Bu, perubahannya? Terima kasih. Ya udah. Udah? Udah baik? Aduh, masih sedikit. Masih sedikit. Ibu Masih Lili, sedikit. Ibu sendiri ya. Ya. Iya. Jangan dibiarkan gitu aja ya, hantam itu ya. Sebelum tidur jadi, sesudah bangun juga diperintahkan, mau jalan keluar juga diperintah. Pokoknya sampai dia pergi, usir. Gitu. Jadi Bu, yang tinggal berapa persen? Yang tinggal berapa persen? 50 ya. 50% masih tinggal. Okey. Ya. Satu kali lagi. Kita perintahkan satu kali lagi. Gunung ini pindah ke dalam laut ya. Ayo, Bu. Ini namanya ketekunan. Ketekunan memindahkan gunung ke dalam laut. Ketekunan. Sekali lagi. Semua ikut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lutut ini sembuh total. Lutut ini sembuh total. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah sembuh. Lutut aku juga sembuh. Lutut dalam nama ini Yesus. dipulihkan total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyala engkau sakit penyakit. Roh sakit penyakit. Pergi keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Boleh. Jangan balik kembali. Jadilah engkau sembuh. Lututmu dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh Tuhan. Sembuh dalam nama. Nah, Bu Lili, nanti Ibu ya kalau lagi melayani diri sendiri, lututnya dipelototin ya. Ya. Coba lagi, Bu. Bangkit berdiri, dicoba.
Belum bisa neko. Belum bisa. Aha. Ada perubahan. Ya Berapa mungkin usia ya. Ya memang kalau orang lebih muda lebih gampang menyembuhkan. Itu betul juga. Ya. Aduh sakit. Aduh sakit. Ya, Bu begini Bu. Ibu nanti teruskan saja ya sendiri. Saya mau melayani Ibu Rista ya. Okay, go ahead Lucio. You take over, okay? Ya, jadi Ibu jangan matanya dipejamkan ya. Lihat itu ke lutut sendiri, bilang, "Hei, lutut kamu sembuh." Lutut kamu sembuh gitu ya. Ya, dalam nama Yesus gitu ya. Dalam nama Yesus ya, sembuh. Dengan tekun ya. Jadi jangan jangan percaya dan tekun. Ya, jadi jangan merem matanya. Matanya melototin itu lutut. Hei, kamu lutut sembuh dalam nama lutut sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus hilang. Ya. Pasti hilang. Ya. Mari kita sama-sama melayani Pak Boas, masih ada waktukah kita melayani Ibu Rista ya dengan kanker payudara. Kita kutuk tuh kanker tuh ya sama-sama yuk. Silakan Bu. Ya, dalam nama Yesus kanker payudara aku kutuk, kering, hilang, pergi dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua sel-sel kanker ini dalam nama Yesus dan tidak boleh pindah kemana saja. Semua kanker di tubuh layu dan hancur dan pergi keluar dalam nama Yesus. Engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh. Semua benjol-benjolan di payudara semua hilang, hancur, sembuh. Hilang dari tubuhmu. Daya tahan tubuhmu itu hancurkan semua sel-sel kurang ajar ini. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker semua pergi, hancur, mati, layu. Sebagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, aku kutuk kanker ini sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau sembuh. Engkau sembuh. Engkau pulih. Tidak boleh ada kanker di tubuhmu. Dalam nama Yesus. Lewat mujizat yang dialami. Dalam nama Yesus. Nah, sekali lagi ya, itu gula ya, jangan makan roti dari bakery ya, dikurangin semua ya. Tuhan sembuhkan anak-anak Tuhan semua. Ya. Oke, Pak Boas. Ya. Mari kita doa sama-sama yang COVID sembuh malam ini. Yang COVID, ya betul. Ya. Hancurkan tuh virus COVID ya. Yang telinga sakit juga sembuh. Ya, kalau telinga sakit masukkan jarinya ya. Apapun yang dirasakan tidak enak, semuanya sembuh. Ya, mari tumpangkan tangan semua ke bagian-bagian tubuh yang kurang baik. Ya. Ya, mari sama-sama dibuka speakernya, kita akan doa sama-sama. Mari kita akan usir semua penyakit sama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Sakit penyakit. Mati. Keluarga pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama segala penyakit keluar dari tubuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hancurkan semua virus bakteria yang menyerang penyakit. Hancur. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam Terima
nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Hijab dalam nama Tuhan dalam nama Yesus. penyakit Sembuh. keluarkan Miracle sembuh. dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam Pulih. nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hijab Tuhan terjadi. Haleluya. Kami semua sehat Kasih Tuhan. dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Yang sakit apapun malam hari ini Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Lagi Nama sembuh Tuhan Yesus, dalam nama engkau Yesus. sembuh. Ya, Sembuh, Krista engkau sembuh sehat, dalam engkau nama pulih. Semua virus Yesus. COVID Sembuh dalam nama dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Virus maupun juga dalam tubuh Mika, Semua Dobek, kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan. Amin. Amin. Terjadi. Dalam nama Yesus kuperintahkan keluar sembuh dalam nama Yesus. Ya, sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Ya, yang COVID tidak COVID lagi. Yes. Yang gula darah normal. Cancer sembuh dalam nama Yesus. Amin, amin. Sakit mata, telinga sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Belakangnya semua tidak ada yang Sembuh, bermasalah. bebas dari semua sakit Dalam nama penyakit. Yesus sembuh. Atau saraf Sembuh. yang ada di leher, pundak, tulang belakang, Dalam pinggul, Ya. semua sembuh. Sakit pinggang sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Jantung sembuh. Pulih. Seluruh keluarga kami sehat dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. sehat. Dalam nama Yesus sembuh. Semua diberkati dalam nama Yesus. Sembuh sehat. Pulih. Sehat normal dalam nama Sehat. Yesus. Dalam nama Amin. Amin. Semua sehat. Amin. 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 Saudara-saudari, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak pernah berkata amin. Tidak pernah. Misalnya, saudara perintahkan anjingmu duduk. Apakah begini? Duduk. Amin. Jadi penyakit itu kayak anjing kita. Ya, betul. Dia bawahan kita. Jadi enggak usah amin. Jangan amin. Itu mencampurkan doa dan perintah. Amin. Itu melemahkan otoritas kita kalau berkata amin. Betul? Jadi enggak boleh amin. Sembuh. Sembuh. Pulih. Bangkitlah. Jangan amin. Nah, kalau sudah sembuh, boleh terima kasih Tuhan. Kalau sudah sembuh. Kalau belum sembuh, jangan. Kalau kita terima kasih kepada Tuhan, itu seperti memaksa dia menyembuhkan kita. Kan? Memaksa dia. Itu artinya kita kurang iman. Kita bimbang. Jadi harus memaksa Tuhan menyembuhkan kita dengan berterima kasih kepada dia sebelum kita disembuhkan. Jadi jangan ikut cara itu, cara tradisional. Salah. Kita pasti gagal. Kita yang mau paksa itu penyakit meninggalkan kita dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Jadi jelas ya, saudara-saudari, kita lagi mengajar ini memang agak ketat ya pengajarannya. Ya, jadi supaya kita tuh kalau mengarahkan tembakan pistol kita tuh pasti kena. Ya. Ya. Dan begini, waktu kita pakai ini untuk menjangkau orang baru, mujizatnya lebih cepat. Cepat, ya. Masalahnya kalian semua orang percaya. Sudah ikut gereja 10, 20, 30, 40 tahun, jadi banyak tradisi, ya. Dan yang penting kalian sudah selamat. Itu yang terpenting, kalian sudah selamat. Jadi kesembuhan, ya itu prioritasnya nggak begitu penting karena yang penting keselamatan, ya. Jadi waktu kita keluar mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, di situ mujizatnya penting sekali. Karena tanpa mujizat mereka nggak mau percaya, ya. Tapi kalian orang yang sudah percaya, sembuh nggak sembuh tetap percaya, betul nggak? Amen. Yes. Sembuh nggak sembuh tetap percaya. Jadi jadi kesembuhan bagimu kurang penting. Ya, tapi bagi orang Islam, orang yang belum percaya, kesembuhannya penting sekali karena tanpa mujizatnya mereka nggak mau percaya. Jadi yang kita ajar ini adalah untuk penginjilan, menjangkau orang Islam, menjangkau orang percaya Buddha, orang percaya dukun,
Ini untuk hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang menjangkau yang paling sulit dijangkau, ya. Untuk orang yang sudah percaya, ya, hasilnya begitu saja. Tapi untuk orang yang belum percaya, di situ mujizatnya dahsyat, saudara-saudari. Jadi ingat, ya, ini bukan untuk orang percaya sebetulnya, tapi untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang menjangkau orang Sunda, orang Muslim. Amin. Jadi kita harus bangun. Jangan hanya pikir diri sendiri saja. Jangan hanya pikir diri sendiri. Oh, saya sakit. Saya orang Kristen. Saya mau disembuhkan. Jadi saya ikut seminari ini. Aduh, ini hanya mementingkan diri sendiri saja. Bagaimana amanat agung, saudara? Pikirkan amanat agung. Begini, kalau saudara cari kerajaan surga, nanti saudara yang sembuh. Kalau saudara cari kerajaan surga dulu, nanti saudara disembuhkan. Amin. Jangan hanya mementingkan diri saya sendiri. Oh, saya orang Kristen, saya sakit. Jadi saya ikut seminar ini supaya disembuhkan. Salah. Saudara ikut seminar ini karena mau menyelesaikan amanat agung. Amin. Mau masuk tentara Allah pada akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Amin, saudara. Masalahnya gereja di Indonesia hanya memikirkan diri sendiri saja. Selalu saya. Kita harus mementingkan amanat agung, saudara. Menjangkau orang yang belum percaya. Saya harap saudara bisa menerima nasihat saya itu. Kenapa istri saya begitu, kenapa hari ini begitu diberkati oleh Tuhan? Ya, saya umurnya 72. Istri saya umurnya sebentar lagi 69. Tapi kami masih muda, saudara. Masih sehat sekali. Kenapa? Karena mementingkan amanat agung, saudara. Karena mementingkan kerajaan surga. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan apa yang penting bagi Tuhan. Maka dia sangat memberkati saya dan istri saya, sekeluarga saya diberkati. Karena mementingkan kerajaan surga dulu. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita orang Kristen sering kali mementingkan keperluan diri sendiri saja. Itu salah, saudara. Amin. Lucio, you have anything to add to that? Hey, thank you, Pak William. Boleh bersaksi, Ibu Lucio. Oh, Ibu mau bersaksi. Bagaimana Tuhan memberkatimu? Ya. Ya, minggu depan saja ya, saya nanti bersaksi. Minggu depan, baik. Tuhan, ya, ya. Puji Tuhan. Jadi sementara ini masih belum berani keluar, latihan dulu di rumah, betul ya, latihan dulu dengan diri sendiri dan dengan tekun. Dan ingat, ya kalau belum bisa ke kampung-kampung ya saudara-saudara sekeliling kita saja ya. Ya, sanak saudara lah siapa. Nah, itu dengan hidup kita ya di dalam Tuhan menjadi saksi. Dan kalau dia sakit, dia sembuhkan saja macam begitu caranya. Ya, yang macam Tuhan ajarkan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin.